Sekarang kita akan membahas tentang anatomi buah. Jadi pembuahan itu menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah ya. Nah, di dalam bakal buah itu ada bakal biji dan ketika peristiwa pembuahan berarti bakal biji di dalam bakal buah itu akan berkembang menjadi biji. Lalu di dalam biji itu ada zigot yang juga berkembang gitu ya, dari zigot menjadi embrio. Nah, pada saat yang bersamaan, jadi bunga itu akan mengalami perubahan ya, yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Periasan bunga dan benang sari itu biasanya layu gitu atau gugur. Jadi setelah polinasi, si tangkai putik atau stilus itu biasa juga mengering. Nah, jadi kalau sudah mengalami penyerbukan, maka periasan bunga dan juga organ reproduksi seperti stamen dan tangkai putik itu biasanya gugur karena sudah selesai menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi yang difokuskan adalah pertambahan besar dari si biasanya bakal buah gitu. Dan di dalam bakal buah, bakal biji dan zigot juga itu berkembang gitu ya. Jadi ada modifikasi histologis sehingga jaringan di dalam bakal buah itu mengalami perkembangan. Nah, jadi modifikasi tersebut sebenarnya adalah untuk uh, penyebaran dari biji gitu. Jadi bakal buah itu nanti akan berkembang sedemikian rupa sehingga nanti buahnya yang dihasilkan itu bisa membantu dalam penyebaran biji yang ada di dalam buah tersebut sehingga nanti biji di dalamnya itu adalah embrio. Embrio itu nanti bisa tumbuh dan berkecambah di medium yang sesuai. Nah, tapi ada juga buah yang itu dia berkembang tanpa pembuahan atau dalam buah tersebut tidak ada biji karena tidak terjadi perkembangan biji yang disebut sebagai partenokarpi. Jadi partenokarpi itu adalah eh, perkembangan buah yang tidak punya biji. Biasanya terdapat pada tumbuhan yang menghasilkan buah, misalnya pisang ya, yang berbiji banyak itu biasanya dia bisa saja termodifikasi jadinya tidak ada bijinya gitu ya. Jadi ada pisang, semangka, nanas, tomat. Jadi partenokarpi itu bisa terjadi tanpa polinasi ya. Bisa terjadi tanpa polinasi atau dia bisa terjadi polinasi untuk merangsang pertumbuhan si buahnya tadi. Nah, buah yang tak berbiji itu dapat pula diakibatkan oleh gugurnya embrio. Gitu. Jadi ada partenokarpi dan juga adanya gugurnya embrio. Jadi sudah mengalami polinasi, sudah mau mengalami pembuahan, tapi si zigotnya itu tidak berkembang lebih lanjut menjadi embrio sehingga dia tidak uh, punya proses lebih lanjutnya lagi gitu ya. Jadi ada di sini peristiwa uh, peristiwa pembentukan buah tanpa biji ya atau lembaga di dalam si ovulusnya atau bakal bijinya itu. Jadi buah serta biji itu biasanya adalah mekanisme untuk menyebarkan si embrio di dalam biji tersebut. Jadi pada tumbuhan yang primitif biasanya mereka itu menggunakan si bijinya tersebut untuk nanti disebarkan ke misalnya tanah gitu ya. Terus nanti si embrionya bisa berkecambah. Jadi dia sebagai agen penyebaran. Tetapi untuk kayak tumbuhan yang lebih maju seperti Angiospermae bukan hanya biji tetapi buahnya juga gitu. Jadi buahnya misalnya kayak punya karakteristik punya daging buah gitu yang nanti bisa dimakan oleh hewan sehingga nanti bijinya bisa juga misalnya jatuh ke tanah gitu ya. Jadi nanti si embrionya bisa berkecambah.
Nah, jadi kita ketahui bahwa ada buah yang itu berasal dari ginesium kan, keseluruhan organ reproduksi betina ya. Ada bakal buah di situ. Jadi dia buah itu berasal dari ginesium dan bisa juga dia berasal dari jaringan di luar karpel. Jadi mereka berdua nanti bisa bersatu dan membentuk si struktur buah. Misalnya jaringan di luar karpel ini contohnya bisa nanti reseptakulumnya itu tidak gugur atau dasar bunganya tidak gugur, kemudian bisa juga periannya tidak gugur, jadi merupakan bagian dari struktur buahnya ya. Terus bisa juga misalnya tangkai bunganya, terus bisa juga struktur dari perbungaan, sisi perbungaan itu juga bisa gitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak buah yang berkembang dari bunga epigin ya, bunga epigin, atau yang memiliki bakal buah yang inverus atau yang tenggelam, itu biasanya pembentukan buahnya itu menyertakan lapisan reseptakulum gitu, atau perhiasan buah gitu, perhiasan bunga dalam buah, sehingga nanti buahnya itu bukan hanya dari ginesium tetapi juga dari perhiasan bunga. Misalnya ada pada kayak tumbuhan contohnya ya, itu misalnya adalah ya, buah jambu dan timun ya. Nah, kemudian ada pembagian buah. Buah dibagi itu ada yang buah sejati, ada yang buah semu. Kalau buah sejati dia terdiri dari jaringan bakal buah atau dari ginesium. Ginesium. Sedangkan kalau buah semu berarti dia yang jaringan di luar karpel ya. Jaringan di luar ginesiumnya. Tapi sebenarnya struktur klasifikasi ini tuh sekarang tidak begitu jadi konsen karena tidak ini ya, maksudnya ada buah yang dia itu tidak 100% dia dari ginesium aja, tapi bisa dari jaringan di luar ginesium gitu. Jadi untuk perbedaan yang benar-benar bisa membedakan buah sejati dan buah semu itu sekarang mungkin kurang relevan karena ya tadi gitu. Jadi ada buah yang dia ada ginesiumnya tapi ada juga jaringan di luar ginesiumnya juga gitu yang menyusun buah tersebut. Tapi ini mungkin salah satu apa ya, klasifikasi yang pernah dipakai. Jadi ada buah sejati dan buah semu. Nah, kemudian ada klasifikasi ini yang pertama. Ada buah itu juga dibagi atas nama jenis bunga dan jenis ginesiumnya ya, sehingga bisa diperlihatkan hubungan antara karpel dan bagian bunga lainnya itu ya. Jadi kalau pembagian yang pertama itu asal buahnya dari struktur apa, kalau yang pembagian buah yang kedua itu berdasarkan bentuk bunganya, apa ya tadi ya, bentuk perbungaannya ya dengan karpelnya, peletak karpelnya atau susunan posisi karpelnya ya. Jadi ada yang disebut sebagai buah tunggal ya, ada juga yang disebut sebagai buah ganda dan buah majemuk. Kalau buah tunggal itu dia buahnya dari satu ginesium. Satu ginesium yang bisa terdiri dari satu atau
beberapa karpel ya. Nah, kalau buah buah ganda itu dia ginesiumnya bisa beberapa gitu ya. Ginesiumnya itu bisa gimana saya bilangnya, lebih dari satu ya. Kemudian jadi lebih dari satu ginesium, di mana si karpelnya itu bisa dibedakan ya antara karpelnya. Kalau yang buah tunggal ini tuh biasanya satu ginesium satu karpel sih ya biasanya. Kalau buah majemuk dia itu berasal dari sistem perbungaan. Jadi kalau buah tunggal itu biasanya dia satu bunga, dimana satu bunga itu dia ada satu ginesium. Kalau buah ganda juga dia satu bunga, tapi terdiri dari beberapa ginesium gitu. Sedangkan kalau buah majemuk dia terdiri dari beberapa bunga. Tentunya nanti ginesiumnya juga lebih banyak. Itu. Kita lihat dulu di sini ada gambar tentang karpel ya. Karpel yang punya pemecahan yang beda-beda. Jadi kalau yang bagian A, B, dan C ini tuh adalah karpel, satu karpel. Ini satu bunga, satu karpel. Dan dia itu ini model pertamanya ya. Jadi nanti pemecahan karpel pemecahannya itu bisa dari sebelah sini atau dari sebelah sini. Jadi nanti kemungkinan kalau dia pecah di sebelah sini nanti dia bentuknya yang B. Tapi kalau misalnya pecah dua-dua jadinya dua gini ya. Jadi yang C ini. Contoh pemecahannya ya. Nah, di dalam karpel itu tentunya ada bakal biji ya. Terus kalau yang D, E, dan F itu dia karpelnya bisa 3 karpel, tapi berplasentasi parietal. Jadi di samping gini ininya pemecahannya. Jadi nanti dia akan terbagi jadi 1, 2, dan 3, dan bisa juga yang F. Jadinya pemecahannya di sini gitu. Jadi ini 1, 2, dan 3. Jadi walaupun dia karpelnya 3 tapi pemecahannya bisa beda ya. Bisa beragam. Nah, terus yang G, H, dan I itu juga 3 karpel, tapi dia plasentasinya itu dari tengah ya, atau dari tengah ya, dari sebelah tengah sini ya. Jadi bisa begini, yang bagian H bisa juga yang I. Jadi kalau yang G itu dia aksiler, jadi dia di tengah, sedangkan kalau yang D itu dia parietal, sisi-sisi gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Dari 1,2 itu Nah, kita lanjut lagi. Ada klasifikasi itu versi yang ketiga. Ini menurut Winkler. Menurut Winkler itu klasifikasi itu berdasarkan 4 sifat. Yang pertama itu dari buah berganda. Jika karpelnya itu
adalah kuntum bunga yang tak saling bersatu. Bila karpelnya suatu kuntum bunga yang tak saling bersatu ya. Tuh. Terus yang sifat yang kedua itu buah satuan. Jika karpelnya itu individu gitu atau satu ya. Karpel satu. Kalau buah berganda karpelnya tidak berlekatan gitu atau bisa dibedakan. Jadi berarti lebih dari satu ya. Kalau yang sifat ketiga itu buah bebas jika berasal dari bakal buah superus. Buah bebas. Jadi bakal buahnya itu superus atau ini dia menumpang gitu. Jadi bakal buahnya itu di antara bagian-bagian bunga yang lain kayak perhiasan ataupun stamen, dia lebih tinggi bakal buahnya ya. Terus yang keempat buah piala. Buah piala ini jika berasal dari bakal buah inverus yang tertanam dalam jaringan non karpel yang berbentuk piala. Jadi buah piala itu kalau dia bakal, ini bakal buah ya, bakal buahnya itu berarti inverus ya, dia tenggelam. Jadi nanti bentukannya itu ini ya, jadi dia ada di dalam sini. Terus nanti si apa namanya kelopaknya atau stamennya di bagian atas ini. Terus yang nomor 5, oh cuma 4. Kenapa 5? Cuma 4 ya. Nah itu ya. Oke, jadi ini 4 sifat. Kalau klasifikasi yang ketiga ya, dia menggunakan 4 sifat ini. Jadi ada yang buah berganda, buah satuan, yang dilihat dari karpelnya itu lebih dari satu kah atau hanya satu. Terus ada juga buah bebas yang kalau misalnya dia bakal buahnya di atas, sedangkan bakal buah yang di bawah itu dia disebutnya sebagai buah piala ya. Nah kemudian ada juga klasifikasi saya tulisnya buah lagi ya, buah dibagi versi keempat kalau misalnya melihat pembukaan ini ya, pembukaan karpelnya. Ada yang buah itu terbuka atau pecah spontan atau disebutnya sebagai dehiscent, dan ada juga buah yang tak terbuka atau indehiscent gitu ya. Jadi penamaan buah-buah tadi itu penting sebenarnya ya, untuk bisa mendeskripsikan buah tersebut, tergantung apa yang kita mendeskripsikan atau apa ya fokus kita dalam menjelaskan si buah tersebut gitu. Nah sekarang kita ke susunan dari buah. Yang pertama itu ada dinding buah. Dinding buah itu berasal dari dinding bakal buah tentunya ya. Berasal dari dinding, perkembangannya itu dari dinding bakal buah yang disebut sebagai perikarp. Nah perikarp ini nama lainnya dari dinding bakal buah. Namun jika buah itu masih disertai jaringan yang tidak berasal dari karpel, maka istilah perikarp ini dapat mencakup jaringan itu. Jadi biasanya perikarp itu bisa saja berasal bukan dari dinding bakal buah saja gitu. Tapi yang non karpel itu bisa, tapi dia masih tetap disebut sebagai perikarp. Gitu ya. Tidak dibedakan lagi namanya. Nah, pada buah yang berasal dari bunga epigin, jadi bunga epigin itu di video tentang anatomi bunga itu kita udah tahu ada bunga epigin, hipogin, dan perigin ya. Bunga hipogin, epigin, dan perigin. Jadi kalau pada buah yang berasal dari bunga epigin, bagian perikarp itu dapat dibedakan dari jaringan tambahan. Namun pada yang lainnya batasnya sulit dikenali gitu ya. Jadi ada bagian dari perikarp itu yang mungkin bukan karpel atau non karpel.
Istilah dinding buah itu biasa dipakai secara umum tanpa memperhatikan apakah dia itu berasal dari jaringan karpel ataupun non-karpel. Nah, pada pendewasaan buah banyak sekali terjadi perubahan. Ada jaringan yang tertekan, ada pula yang sangat meluas. Jadi, sehingga nanti perikarp ini bisa nanti punya susunan yang bisa dibedakan lagi, yaitu ada exokarp, terus ada mesokarp, dan ada endokarp. Jadi exokarp itu atau dia epi ya. Epi itu berarti dia di pinggir atau disebutnya sebagai kulit luar buah nanti. Terus mesokarp itu adalah biasa daging buahnya. Dan endokarp biasanya itu yang paling dalam dan mungkin yang paling keras. Gitu. Nah, kita akan lihat gambarnya. Ini ya, jadi exokarp itu biasanya yang paling luar, mesokarp itu yang volumenya paling banyak, paling besar di tengah, dan endokarp itu yang paling dalam ya. Gitu. Jadi exokarp, mesokarp, dan endokarp. Lalu di sini ada penggolongan buah. Ada yang disebut sebagai buah kering ya, buah kering. Dan ada juga yang buah berdaging. Kita ke buah kering dulu. Buah kering itu adalah buah yang biasanya berkembang dari satu karpel. Bagian-bagian atau kayak sub dari buah kering itu ada buah bumbung. Buah bumbung bentuk buahnya itu seperti polongan dan biasanya buah itu bisa terbuka di sisi ventralnya, gitu ya. Jadi bentuk seperti polongan. Bentuk seperti buah polongan. Terus ada juga berarti actually buah polongan. Buah polongan itu dia buah yang membuka biasanya dua katup melalui alur ventral dan dorsal. Jadi dia terbuka dari ventral, jadi ventral ya, dan dorsal. Kalau ini dia hanya dari ventral saja. Terus ada buah syncarp. Nah, ini buah yang jadi kalau yang yang ini itu dia satu karpel, terus yang ini dia dua karpel atau lebih. Terus contohnya misalnya ada buah silikua atau buah lobak. Dia buah mirip polongan juga. Jadi karena dia lebih dari dua, berarti setiap karpelnya itu berlekatan ya. Jadi karpelnya berlekatan. Kemudian plasentasinya itu di bagian dalam. Terus ada sekatnya gitu ya. Jadi setiap karpel itu berlekatan tapi dia punya batas yang jelas. Terus ada contoh yang kedua itu buah kapsula atau buah kotak. Ya, dia buah yang dibentuk oleh dua karpel. Nah, jadi karena buah kering ini tuh bisa dibuka, jadi bisa pecah ya, atau dehiscent. Nanti di sini ada pembagian cara pembukaannya ya. Cara pembukaan dari si buah kering itu. Ada yang disebut sebagai lokulisidal dan septisidal.
sidal, dimana nanti dia membukanya. Kalau yang lokulisidal itu dari ujung distal ke arah bawah ya, melalui pembuluh dorsal atau antara karpel. Sedangkan kalau septisidal itu membukanya dari ujung buah ke pangkal. Ya, atau juga bisa dari antar karpelnya. Terus bisa juga sentrifugal dari dinding luar bakal buah, terus memisahkan diri dari sekat pemisah yang tetap melekat pada sumbu gitu. Jadi dari dinding luar bakal buah ke sekat pemisah. Terus ada juga dia berpori, jadi melalui pori kecil dalam perikarpnya. Biasanya juga lewat celah horizontal. Gitu. Jadi pembukaan buah itu bervariasi ya. Jadi bervariasi. Kalau misalnya tadi yang berasal dari ini cara pembukaannya yang versi pertama, terus yang kalau cara pembukaan buah itu yang kedua itu kalau misalnya dia dari satu karpel buahnya, maka buah itu bisa terbuka melalui garis sambung antara kedua tepi karpel. Ya, jadi melalui garis sambung berarti melalui garis sambung antar karpel, terus bisa juga lewat garis dorsal, terus bisa juga dari dua gitu, jadi garis sambung atau garis dorsalnya atau garis punggungnya. Ini kita bisa lihat gambar yang tadi, gambar gambar 1 atau 2 tadi, gambar ini ya. Jadi dia bisa dari garis sambung antar kedua tepi karpel yang ini, dari sini, atau misalnya dia dari punggung gitu ya, atau bisa dua-duanya gitu ya. Terus kalau pada buah syncarp, ini pada buah syncarp berarti dia itu tidak bisa dibedakan karpel-karpelnya, maksudnya karpelnya tuh kayak melekat gitu. Biasanya melalui garis sambung antar dua karpel atau melalui garis dorsal. Jadi hampir mirip ya. Jadi bisa dari garis sambung dan juga bisa dari garis dorsalnya. Itu misalnya kita lihat gambar yang tadi juga itu dia bisa, ini kan dia melekat nih awalnya nih, yang saya hapus dulu. Jadi dia kan awalnya melekat ya. Terus nanti dia bisa membukanya dari sini gitu, bisa dari sini atau bisa dari sini gitu. Jadi nanti sini sampai sini gitu ya. Terus ini salah kebalik ya. Ini ya benar, ini sama ini, terus nanti yang sini gini, terus yang ini
Ini yang bagian F gitu ya, saya kasih keterangannya yang bagian F, bisa juga bagian E. Terus bisa juga kalau dia itu sincarp juga tapi yang berplasentasi aksilar gitu, jadi bisa yang dari sumbu sini terus nanti pecah ke ujung-ujung sini ya, ujung-ujung luarnya itu. Atau misalnya yang H gitu ya tadi ya, bisa dari sini ke sini, atau yang bagian sininya itu tetap tapi yang terbuka berarti yang bagian ujung-ujungnya sini yang terbuka gitu, bisa seperti itu pembukaannya. Oke, jadi macam-macam pembukaannya tadi bisa pakai yang versi yang pertama, yang ini, dan yang kedua ya, baik buah yang berkarpel satu atau yang karpelnya banyak yang dia sincarp. Contoh buah kering itu adalah buah polongan tadi ya. Buah polongan itu biasanya dia contohnya itu adalah untuk family Fabaceae. Buah itu berasal dari bakal buah yang superus yang dia itu menumpang dan terdiri dari satu karpel. Nah, buahnya itu membuka pada sambungan perlekatan karpel dan melalui punggungnya tadi ya, yang bagian C tadi. Terus misalnya pada contoh Fabaceae itu adalah buah kedelai. Ya, buah kedelai itu dia bisa dibedakan lapisan exocarp yang dibentuk oleh epidermis luar dan hipodermis. Dan keduanya itu berdinding tebal. Parenkimnya mesocarp dan endocarpnya itu mencakup beberapa lapisan sel sklerenkim dan epidermis dalam. Ya. Jadi yang gambar ini ya. Jadi ini adalah gambar contoh untuk anatomi buah, anatomi kulit buah dari buah kedelai ya. Jadi dia itu yang lapisan exocarpnya itu dibentuk oleh epidermis. Di sini ada epidermis. Terus ada juga hipodermis ya. Hipodermis. Nah ini kan bentuknya beda nih, ada yang epidermis dan hipodermis. Lalu untuk yang mesocarp itu dia parenkim sel-selnya. Kemudian kalau yang endocarp itu bisa sklerenkim gitu ya, karena strukturnya itu ya mirip sklerenkim yang ini. Sklerenkim dan ini itu adalah epidermis dalam gitu. Hipodermis dan sklerenkim terdiri dari sel yang panjang namun sumbu panjang setiap macam sel arahnya tegak lurus sesamanya. Jadi hipodermis dan sklerenkim itu dia selnya panjang-panjang ya. Nah, sehingga lapisan luar dan dalam pada perikarp itu biasanya mengerut dalam arah yang berbeda. Karena tadi hipodermis dan sklerenkim itu punya pemanjangan ke arah yang tegak lurus gitu. Nah, sehingga dengan pengerutan perikarp itu bisa memudahkan dalam pembukaan buah gitu. Jadi adanya tekanan dari pemanjangan sel-sel tersebut sehingga nanti perikarp itu bisa mengerut dan nantinya si buahnya itu bisa terbuka. Jadi sifat yang lain kalau berhubungan dengan pengerutan ya, itu pada perikarp misalnya beberapa famili legumen itu ada proses modifikasi dari dinding sklerenkim yang tidak sama ya, tidak sama prosesnya sehingga terjadi tegangan atau kayak tadi ya tekanan, sehingga nanti si buahnya itu bisa terbuka. Jadi katupnya itu bisa terbuka atau terpisah. Kemudian
Jadi nanti di sini saya tulis pembukaannya tadi pada beberapa familia. Contoh pembukaan untuk di bagian perikarpnya itu ya, bisa karena tekanan, tegangan akibat dari modifikasi penyusun selnya. Jadi nanti dia akan mengalami pengerutan atau pembukaan gitu ya, pembukaan dari si buahnya itu tadi. Oke, ini contoh pembukaan buahnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya kita lihat di sini gambar yang lain. Yang ini contoh buah polong, di mana yang bagian A ini kita melihat gambar penampang melintang buah polong ya, buah polong pada keping biji pada embrio. Kita bisa lihat di sini ada epidermis yang bagian paling luar. Kemudian kita bisa lihat juga ada ikatan pembuluh yang mengcover bagian di dalam dari keping biji ini ya, yang bulat-bulat kecil, ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh ini dia bisa dibagi atas dua, ikatan pembuluh yang median ya, dan ada ikatan pembuluh yang lateral. Nah, di dalam dari ikatan pembuluh itu ada tangkai biji ya, atau funiculus. Yang ini tangkai biji funiculus, dan ada kotiledon atau keping biji ya. Terus ada parenkim bagian dalam dan juga ada parenkim bagian luar ya. Jadi kalau yang bagian dalam itu di sebelah dalam ikatan pembuluh, sedangkan kalau yang bagian luar itu di sebelah luarnya. Lalu di bagian di dalam ikatan pembuluh itu ada sklerenkim juga. Nah, untuk yang bagian B ini kita bisa lihat ada gambar satu karpel yang sedang terbelah atau membuka, di mana pembukaannya itu di sepanjang berkas pembuluh tengah dan berkas pembuluh lateral. Jadi dari ikatan pembuluh median dengan ikatan pembuluh sampingnya ya, yang lateral. Nah, jadi pembukaannya dari tengah, kemudian ada juga yang dari samping-samping gitu. Nah, terus yang bagian yang C ini adalah yang dia itu dua karpel, si bijinya itu, si buahnya itu sedang terbuka atau membelah gitu, atau sedang terpecah di situ, di mana dua karpel ini dengan sekat semu tempat biji melekat ya. Jadi bisa kelihatan yang bagian B itu karpelnya satu, yang bagian C itu dua karpel. Sekarang ternyata ada buah kering yang juga dia itu tidak membuka ya, atau yang indehiscent. Jadi ada buah yang namanya Acinium, di mana buah ini berbiji satu yang dibentuk oleh satu karpel. Jadi buah yang terdiri dari satu karpel, terus dinding buah dan dinding bijinya itu lepas satu dari yang lain. Biasanya dibentuk dari bakal buah yang beruang satu ya, atau bisa juga bakal buah yang beruang lebih dari satu. Dimana ruangan itu bisa terdiri dari satu bakal biji ataupun lebih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada buah karyopsis atau yang ditemukan di padi-padian, di mana buahnya ini berbiji satu yang dinding bijinya melekat pada dinding buah. Jadi dinding bijinya itu
hampir tidak bisa dibedakan strukturnya dengan dinding buah karena dia melekat ya. Kalau yang akinium tadi itu dia terlepas antara dinding buah dan dinding bijinya, jadi bisa dibedakan. Contoh akinium itu adalah pada famili Asteraceae. Terus yang ketiga adalah buah Schizocarp, di mana buah ini dia berkarpel banyak ya, lebih dari 2 berarti ya, berkarpel banyak pada waktu yang masak. Pada saat dia masak itu karpelnya itu terpisah-pisah menjadi sejumlah akinium, di mana jumlah akinium ini sama dengan jumlah karpel pembentuk buah gitu. Contohnya pada famili Malvaceae ya. Jadi kalau yang akinium itu dia terdiri dari satu karpel, di mana satu karpelnya itu bisa beruang satu dan bisa banyak, di mana setiap ruang itu bisa terdiri dari satu bakal biji atau lebih ya. Sedangkan kalau Caryopsis itu dia yang dilihat adalah dinding bijinya dan dinding buahnya itu melekat, jadi tidak bisa dibedakan strukturnya. Sedangkan buah Schizocarp itu adalah buah yang terdiri dari karpel yang banyak, di mana karpelnya itu terpisah-pisah, dan struktur yang terpisah-pisah itu karpelnya itu disebut sebagai akinium. Jadi akiniumnya itu sama dengan banyaknya karpelnya gitu, karpel pembentuk buahnya ya. Oke, nah struktur anatomi, misalnya pada struktur perikarp buah kering yang tak membuka ini, dia itu sering menyerupai kulit biji. Jadi struktur perikarpnya itu adalah sama dengan kulit biji gitu ya. Nah, pada famili Asteraceae biasanya kulit bijinya itu hilang gitu, atau seperti pada Caryopsis gitu. Jadi dia bersatu dengan perikarpnya. Jadi kulit bijinya itu bisa saja sama dengan perikarp ya. Bisa juga dia hilang gitu ya. Jadi tidak bisa dibedakan antara struktur kulit biji dan perikarp. Nah, itu pada Asteraceae dan Graminae ya. Nah, terus biasanya pada gandum itu lapisan terluarnya terdiri dari perikarp dan sisa kulit biji gitu. Jadi ada yang punya kulit biji ya, ada yang punya kulit biji, ada juga yang punya plus perikarpnya, ada yang hanya struktur yang tidak bisa dibedakan apakah dia perikarp atau kulit biji karena dia menyatu. Jadi pada lapisan perikarp itu lapisan sel dari luar ke dalam itu ada epidermis luar yang biasanya dilapisi oleh kutikula, terus ada parenkim, bisa selapis atau beberapa lapis, kemudian ada sel silang yang memanjang dalam arah melintang terhadap sumbu buah dan memiliki dinding yang tebal dan sisa epidermis dalam ya. Gitu. Jadi ada epidermis luar, parenkim, terus ada sel silang dan ada sisa epidermis dalam. Nah, pada waktu kulit biji itu berkembang, integumen luar berdisintegrasi. Jadi di dalam biji tersebut itu kan ada integumen ya. Biasanya ada integumen luar dan dalam gitu. Jadi integumen luarnya kalau pada waktu si kulit bijinya itu mau berkembang, integumennya itu berdisintegrasi. Sedangkan integumen dalamnya jadinya masih ada tetapi dia tertekan. Gitu ya. Biasanya integumen dalam itu punya pigmen dan dilapisi oleh kutikula juga. Hampir mirip dengan epidermis ya gitu. Jadi di integumen itu juga punya kutikula. Di sebelah dalam kulit biji biasanya ada endosperma ya, endosperma atau cadangan makanan. Jadi ada cadangan makanan atau endosperma yang mencakup lebih banyak ya persentasenya dari si embrionya di dalam biji tersebut gitu. Biasanya dia mengandung pati dan protein untuk nutrisi si embrio tersebut. Terus biasanya juga ada lipidnya
dan tentunya ada enzim di situ. Ya. Nah, kita bisa lihat di gambar mengenai buah yang tadi jenisnya itu Caryopsis ya. Itu misalnya pada gandum. Di sini kita bisa lihat si buahnya itu buah keringnya ini ya, jadi buahnya kan jenisnya kering. Itu yang bagian A itu separuh terbuka dan kita bisa lihat struktur di dalamnya gitu. Jadi ada skutelum, kemudian ada embrio di sini. Terus yang paling banyak itu adalah endosperma. Ya, ini lekukannya. Nah, ketika kita itu perbesar bagian sini, bagian aleuronnya itu terlihat seperti ini ya, lapisan aleuronnya. Jadi di sebelah sini, jadi di sebelah sininya itu ada kulit biji, kemudian ada lapisan kutikula. Jadi ini sebelah dalam, ini sebelah luar, sebelah kanan itu sebelah luar ya. Ada lapisan kutikula, kemudian ada sel tabung, sel silang tadi ya, sel tabung, kemudian ada perikarp, dan yang paling luar itu ada epidermis gitu. Nah, ini kalau dilihat si bagian dari sel perikarpnya ya, yang bagian ini yang bagian D itu sel tabungnya, kalau yang bagian C itu perikarpnya ya, epidermisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian jenis buah yang kedua, yaitu tadi buah kering, sekarang adalah buah berdaging. Nah, buah berdaging ini tuh ada beberapa jenis juga. Ada buah buni namanya. Jadi buah buni ini biasanya buah berdaging di mana perikarpnya itu tebal. Jadi perikarpnya itu tebal dan berair. Dia punya exokarpnya itu yang paling luar, biasanya dia berwarna. Terus mesokarpnya biasanya dia tebal, yang tebal ini endokarp itu dia punya selaput. Jadi di sebelah dalam buah yang perikarpnya itu berdaging biasanya dapat ditemukan sebutir atau beberapa jumlah besar biji ya. Jadi contohnya itu misalnya adalah buah berdaging yang kategori buni, itu ada anggur, tomat gitu ya. Ada jeruk dan lain-lain gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada buah batu. Jadi perbedaannya kalau buah batu dengan buah buni, kalau buah buni itu endokarpnya tebal. Ya, endokarpnya itu selaputnya tebal, sedangkan kalau kalau buah buni endokarpnya itu selaput ya. Sedangkan kalau buah batu endokarpnya itu tebal dan keras. Jadi bagian paling dalamnya itu tebal dan keras, contohnya mangga dan kelapa ya. Nah, struktur anatominya, kalau buah berdaging ini dia terdiri tadi dari perikarp atau bersatu dengan jaringan tambahan. Jadi bagian dalam atau luar dinding buah atau keseluruhannya bisa menjadi berdaging dengan adanya diferensiasi menjadi parenkim lunak atau sukulen yang dia itu sifatnya tebal dan berair. Selain dinding, plasenta dan sekat, dalam buah berlokulus banyak juga bisa menjadi berdaging. Jadi kenapa struktur anatomi dari buah berdaging itu dia karakternya berdaging, karena ada modifikasi selnya itu menjadi parenkim gitu ya, jadi parenkim lunak, sehingga akhirnya dia punya karakter tebal dan berair tadi gitu ya, walaupun tetap dia punya perikarp ya.
Tadi dia punya perikarp dan juga sel-sel parenkim gitu. Parenkim ya. Jadi ternyata sifat ini itu tergolong baru. Jadi buah berdaging ini tuh kalau dari segi evolusi dia baru karena sebelumnya itu kan buah kering saja ya. Jadi dulunya itu buah itu cenderung dia itu kering ya dan tidak banyak daging buahnya. Kalau sekarang itu buah-buah sekarang itu yang karakternya itu adalah yang punya daging banyak dan tebal terus lunak. Jadi bisa dimakan. Jadi awalnya itu ternyata si bagian berdaging itu merupakan tonjolan perikarp bagian dalam. Nah, kemudian si tonjolan itu tumbuh di antara biji di ruang bakal buah atau di lokulusnya. Sehingga nanti seluruh perikarpnya itu jadinya bisa bermodifikasi sel-sel parenkimnya gitu ya menjadi cadangan makanan gitu. Jadi akhirnya sebenarnya itu untuk cadangan makanan pada embrio, tetapi sekarang itu bisa dimakan gitu ya oleh hewan. Jadi awal mulanya dari perikarp juga, perikarp yang ada di bagian dalam. Nah, jadi buah berdaging ini kita bisa lihat kategorinya kalau dari kulit ya. Jadi kan mereka juga punya kulit ya atau kulit luar ya, struktur yang luar. Nah, ada yang dia itu kulitnya jelas dan ada juga yang tidak jelas. Jadi kalau kulit yang jelas itu jadi ada kelihatan ada batasannya gitu. Jadi ada batasan antara si batasan kulit dan daging buahnya atau struktur dalamnya tadi, sel-sel parenkim tadi ya. Contohnya adalah misalnya kayak kita lihat jeruk itu kan dia punya kulit ya. Kita tahu ada kulit jeruk gitu dan daging jeruknya itu yang kita makan. Terus ada pisang, ada kulitnya juga ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh dari buah dengan kulit yang jelas itu salah satunya adalah jeruk ya. Jadi di sini bisa kita lihat jeruk ya. Ada yang sayatan memanjang yang bagian A, terus yang bagian B itu sayatan melintangnya ya. Yang bagian C itu sebagian dari sayatan memanjang tadi, dan yang bagian D itu sebagian dari sayatan yang melintang tadi. Jadi buah jeruk ini dia itu berkembang dari bakal buah yang superus ya, yang berkembang dari bakal buah yang menumpang dan dia punya 10 karpel, sekitar 10 karpel. Plasentanya itu axilar gitu ya, jadi dari tengah itu ya. Jadi apa si batasan-batasan si batasan batasan daun buahnya atau karpelnya itu dari tengah ke pinggir. Terus exocarpnya itu dia kalau kita lihat itu banyak flavonoidnya, banyak substansi flavonoid yang terdiri dari epidermis luar, terus ada kutikula dan ada parenkimnya gitu. Biasanya juga mengandung kelenjar minyak ya dan juga sel kristal. Nah, terus ada lagi lapisan keduanya yaitu lapisan mesokarpnya yang dia itu punya substansi albedo atau jaringan putih. Kalau yang luarnya tadi warnanya oranye ya atau kuning. Kalau yang bagian dalam, yang tengah tadi mesokarpnya itu jaringan putih. Dia juga punya parenkim yang beruang banyak dan besar ya. Kemudian endokarpnya itu bagian dalam, itu ada epidermis dalam, kemudian ada lapisan parenkim. Nah, sekat di antara ruang-ruang di dalam buah jeruk itu merupakan perluasan jaringan endokarp dan mesokarp. Nah, di dalam endokarp itu terdapat kantung berair yang memenuhi si ruang buah itu, di mana kantung berairnya itu terdiri dari sel yang banyak ya, dan dia bentuknya itu kayak gini ya, bentuknya tuh kayak kantung gitu.
Jadi pada saat buah masak, epidermis yang berkutikula tadi mengelilingi si daging buahnya gitu ya. Mengelilingi si daging buahnya, di mana daging buahnya tadi dia itu mengandung banyak cairan ya yang manis ya. Jadi kita bisa lihat di sini awalnya kan dia dari bakal buah yang superus ya. Jadi dia itu bakal buahnya itu di atas. Jadi ada stigma di sini, kemudian ada saluran putiknya, stilus, terus ada bakal bijinya di sini. Bakal biji ini karpelnya. Terus ini ovariumnya ya, ovarium. Terus ada nektar ternyata di sini ya, di bawah dekat bakal buahnya. Terus kalau kita ambil sedikit dari gambar yang A ini, kita bisa lihat ada yang bagian C ini ternyata dia bagian penampang melintang juga ya. Iya, penampang melintang. Jadi kalau yang kita lihat di sini penampang melintangnya itu hanya terdiri dari 2 ya. Kita lihat B dulu deh biar nggak bingung. Jadi kalau kita lihat penampang melintangnya ini ada ikatan pembuluh tadi ya. Ikatan pembuluh, ada yang di dalam, ada yang di luar, terus ada bakal bijinya. Per karpelnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digambar. Kemudian ketika kita ngambil sedikit, itu ternyata di bagian luar ada kelenjar minyak atau minyak atsirinya. Kemudian ada ikatan pembuluh di sini. Terus kita ambil satu karpel ya, satu karpel yang isinya ini ada kantong cairan itu ya. Terus ketika kita lihat lagi yang lebih dekatnya, ini 2 karpel ya, yang bagian D ini ada 2 karpel. Jadi ini karpel 1, ini karpel 2, di mana setiap karpel itu ada kantong cairannya gitu. Nah, selanjutnya kita ke buah yang kulitnya itu tidak jelas. Ya, buah yang kulitnya itu tidak jelas itu tentunya berarti tidak bisa dibedakan antara kulit dengan daging buahnya atau struktur bagian dalamnya. Contohnya itu adalah tomat ya. Jadi tomat itu kan kita bisa makan keseluruhan dari buahnya ya, tomat. Nah, kita bisa lihat gambar dari buah tomat, representasi untuk buah berdaging yang buahnya itu tanpa kulit jelas ya. Jadi kita bisa lihat di sini penampang melintang dari buah tomat. Dia punya 5 karpel di sini ya, ada 5 karpel. Kemudian ada pemisahnya di sini, terus ada ikatan pembuluh dalam dan luar, ada perikarp, terus setiap karpelnya itu ada biji. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 biji per karpel. Ya. Jadi kalau buahnya masak, itu jaringan di antara bakal bijinya itu dia berlendir. Gitu ya. Berlendir. Kalau dia buahnya masak. Jadi bagian yang berdaging itu mulai dari kulitnya ya, karena kulitnya tadi tidak jelas. Jadi perikarpnya sampai di dalamnya itu dia berdaging semua. Jadi plasentasinya juga aksiler ya, sama kayak jeruk. Oke, nah berarti sudah selesai untuk pembagian buah atau penggolongan buah. Kita masuk ke perkembangan buah. Perkembangan buah. Jadi buah itu kan berasal dari bakal buah ya. Dimana prosesnya itu kan mulai dari zigot, kemudian dia jadi berkembang jadi embrio di dalam si buah tersebut gitu. Jadi ada penambahan ukuran awal gitu ya, jadinya nanti akan lebih besar, volumenya lebih besar, dan juga akan pertambahan selnya akan lebih banyak juga gitu.
Nah, jadi dalam perkembangan buah itu terjadi yang namanya perkembangan ruang antar sel ya. Jadi parenkimnya itu tadi khususnya untuk buah yang berdaging itu akan lebih banyak ya, sel parenkim di sana untuk cadangan makanan. Nah, misal dalam pembentukan buah itu kita ketahui bahwa sporofit induk itu kan itu sifatnya dia 2N ya, jantan betina gitu ya, melebur kemudian embrio jadinya kan 2N juga. Terus ada endosperma. Nah, ada endosperma di situ gitu ya. Nah, misalnya pada buah batu itu kan salah satu bagian dari buah berdaging, itu pembesaran pertama terjadi dalam bagian sporofit bakal bijinya gitu. Nah, setelah itu pertumbuhannya itu terbatas pada endosperma dan embrio dan berakhir dengan perluasan mesokarp, di mana pusat tumbuh dalam perkembangan buah dapat berbeda sesuai dengan kelompoknya gitu. Jadi ada perbedaan di sini antara setiap kelompok dari buah terhadap yang mana tumbuh duluan gitu pertumbuhannya, apakah pertumbuhan dari sporofit induknya, embrio atau endospermanya yang lebih banyak gitu ya dalam proses perkembangan buahnya. Di mana perkembangan buah itu sendiri kan diatur secara eksternal dan internal. Dimana kalau eksternal itu tentunya faktor luar, internal itu faktor dalam ya. Faktor dalamnya ini biasanya ada hormon. Hormon misalnya salah satunya auksin gitu ya. Jadi kalau auksinnya lebih banyak nanti akan misalnya mempengaruhi dari perkembangan buahnya. Terus ada giberelin misalnya sebagai hormon juga ya atau zat pengatur tumbuhan. Terus ada etilen gitu ya. Jadi ada hormon. Di sini ada auksin, giberelin, etilen. Ya. Sedangkan kalau yang faktor luar tentunya kayak air, ketersediaan air, terus pH tanah, suhu dan lain-lain ya, kelembapan dan lain-lain. Yang terakhir itu absisi buah. Jadi peristiwa absisi buah itu adalah pada saat buah itu akan terlepas dari struktur induk tumbuhannya gitu. Jadi gugur ya si buahnya itu. Jadi tempat daerah absisi itu beragam ya menurut buahnya yang berbeda-beda. Jadi ada yang misalnya di tangkai, ya, tangkai buah atau dasar buah. Misalnya ada buah itu dia gugur, buahnya itu gugur atau jatuh atau lepas, tapi juga beserta tangkainya. Nah, kenapa bisa terjadi absisi buah? Karena dinding dari sekitar absisi tersebut itu mengalami yang namanya dindingnya itu mengalami kerusakan, dinding sekundernya itu mengalami kerusakan sehingga struktur yang menguatkan ya hubungan antara buah dan tangkai gitu atau jaringan induknya itu jadinya nantinya terlepas gitu ya. Jadi sudah tidak ada kekuatan lagi di dinding itu ya karena tadi terjadi kerusakan atau terjadi degradasi ya atau terjadi penguraian dari dindingnya tersebut sehingga zat-zat yang untuk menyusun dinding sekundernya itu yang kuat awalnya itu jadinya tidak ada lagi kekuatan di situ gitu ya. Nah, biasanya dindingnya itu kan punya pektin ya, struktur yang dia itu kuat.
keras gitu. Jadi kalau pektinnya itu terdegradasi, di mana pektin itu adalah penyusun dinding, makanya buahnya nanti bisa terabsisi gitu ya.